Jadi gue baca-baca sedikit, sebenarnya kan Indonesia ini lagi sentimennya lagi cukup positif nih bro. Jadi kayak beberapa aset manajemen dan investor global itu bilang kalau sebenarnya the perfect place to invest now is in Southeast Asia. Salah satunya di Indonesia nih bro. Nah, karena kan dari data Setuju. ekonomi kita waktu itu bagus, harga komoditas naik kan kita juga sebagai eksportir komoditas diuntungkan, terus laporan keuangan dari banking kan semuanya bagus lah ya kita bilang. Jadi Indonesia ini makanya kayak beberapa bulan terakhir dari year to date aja foreign inflow kan udah hampir 50 T itu bro. Jadi Iya. sebenarnya masih sangat menarik. Menurut lu gimana nih buat market sendiri nih? Iya, gue sih setuju sih. Apalagi kan sekarang komoditi lagi oke. Let's say dulu kan Indonesia kan udah kehilangan status jadi sebagai eksportir minyak ya. Nah sekarang dengan ada Hmm. sentimen baterai listrik lah, nikel dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi the new minyak for Indonesia kan seperti itu kan. Akhirnya kan devisa meningkat, ekonomi dalam negeri meningkat, ujung-ujungnya kan konsumsi dalam negeri kan juga meningkat kan seperti itu. Jadi ya pada dasarnya kalau dari dulu zaman dulu selalu orang bilang invest in Indonesia karena penduduknya yang banyak, ya sekarang penduduknya banyak dan daya beli juga nanti akan lebih bagus lagi daripada kemarin-kemarin. Jadi harusnya sih memang oke banget sih untuk kitanya gitu. Iya, 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 benar-benar nih bro. Ini kan sebenarnya juga kelihatan ya dari kayak indeks kita itu, yang gua notice ya dari pergerakannya IHSG nih. Sebenarnya kan kayak yang jualan itu beberapa yang banyak profit taking itu kan adalah investor dalam negeri nih bro. Asingnya kan terus kayak net buy terus hampir tiap hari lah bisa kita bilang net buy. Jadi pas pergerakannya kayaknya mirip-mirip selalu mirip nih. Jadi tiap kali IHSG habis ngebentuk all time high, mungkin 1-2 hari habis itu agak koreksi sedikit, Koreksi habis itu dulu. baru mulai naik lagi, terus kayak ya ntar koreksi 1-2 hari habis itu naik lagi. Jadi sebenarnya kayak ini kan sebenarnya IHSG sendiri masih uptrend berarti kan? Banget. Sebenarnya kalau lihat tren sih banget sih ya. Apalagi kalau pakai moving average simple aja. Itu eh ya bisa dibilang ini lagi fase bullishnya di ISG. Iya, iya, iya. Lo pakai MA berapa bro? Kalau Lu untuk lihat lihat major trend 50 100 200. Kalau oke, major ya trend. 50. Oke, 50, 100, 200 sih di atasnya itu semua ya. Hmm. Bahkan bahkan sebenarnya indeks kita itu dari sejak September tahun lalu loh. September tahun lalu itu dia udah di atas semua moving average. Jadi dari level 6.100 itu sebenarnya udah statusnya udah bullish. Ya kita lihat nih seberapa panjang dia bisa naik. Oke, 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 ya menarik, menarik, menarik. Ya, jadi kayak gue ngelihat ya kayak ini ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Mungkin teman-teman kan sambil bersantai malam. Biasanya kan lu juga sering-sering live ya bro ya malam-malam ya untuk update-update ya bro ya. Yoi. Nah, ini kita update-update bareng nih. Mungkin kita bisa coba cari ide-ide menarik nih. Ya menurut gua sih kalau kayak marketnya seperti ini, momentumnya kan kemarin tuh untuk banking udah keluar ya Ya. laporan untuk 2 bulan itu juga masih cukup bagus semua. Menurut gua tapi kan sekarang ini masuk bulan April berarti kan udah masuk momentum untuk laporan keuangan kuartal 1 nih. Ini kan Mhm. akan rilis ya berarti kan bulan ini ya. Nah, jadi menurut gua kayak kita lihat sentimen-sentimen yang positif untuk dari laporan keuangan, misalnya atau juga misalnya momentum Lebaran kan bulan depan orang-orang udah kali ini kan bisa mudik ya setelah 2 tahun nggak Ya. bisa mudik. Jadi menurut gua kayak yang diuntungkan dengan orang-orang mudik kayak saham-saham Lebaran itu semuanya masih sangat menarik. Ditambah lagi kayak yang lu cerita tadi komoditas, komoditas ini ya kalau kita ngelihat di laporan keuangan kuartal keempatnya semuanya bagus karena harga komoditasnya terbang, apalagi di kuartal 1 kan. Kuartal 1 Ya. ini kan pas Banget. ada perangnya Rusia Ukraina, Mhm. komoditas makin terbang lagi. Mungkin Ya, lagi. jadi menurut gua kayak kita momentumnya sih kalau mau ngeliatin laporan keuangan ya di komoditi sama di kita bisa main di momentum saham-saham lebaran sih bro. Ya, betul Gimana? betul. Betul. Apalagi kan kalau bicara saham lebaran masuk lah itu kan consumer lah ya. Big Ya, picture kan di consumer itu kan mereka juga relatif kan masih di bawah kan, masih di bawah. Dan kalau gue lihat indeks kita naik, tapi drivernya apa? Apakah hanya di banking doang? Kelihatannya banking udah konsolidasi.
Lalu di tambang ya mereka most likely udah naik, udah rally dari awal tahun kan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalau hanya ngandelin dua sektor itu kelihatannya itu berat banget gitu. Nah jadi Hmm. kita perlu pantau sebenarnya di consumer juga salah satunya sentimen lebaran, dan yang kedua mereka relatif banyak yang murah-murah, istilahnya bukan valuation murah ya, tapi harganya masih di bawah gitu loh. Ya, ya. Oke, oke. Saham gacuan lu nih, apa nih? Misalnya kita ngomongin momentum lebaran atau komoditas. Lebaran ya, lebaran Iya, Raos yang paling paling ini ya. iya, iya, Raos sih. iya, iya. Lalu kedua, gue juga lihat sebenarnya Unilever. Unilever tuh kemarin udah sempat naik lumayan banyak, cuman dia tuh apa ya, lagi minor correction, minor consolidation. Sebenarnya, iya coba gue share ya. Ya, Eh, boleh, boleh. mana Langsung, ya? bro. Unilever. Ya, Ini Unilever ini ketahan sama 50 nih. Tapi kita lihat aja nih kalau bisa dia bisa stay di atas level 3.500 gitu ya. Ini hmm. sebenarnya kalau main MA itu kan mainnya kan ini dari MA ke MA gitu, 8% gitu. Tapi kalau lewatin MA 100 dari MA ke MA lagi 6%. Jadi let's see. Sementara sih dia udah bikin higher low lah, higher low, higher high dan higher low di Unilever. Jadi kalau dia bisa Ya, lewatin MA 50 itu sih hal yang menarik gitu loh. Jadi kalau kalau technical ngomong ini kan kayak lagi mau mulai bikin flag ya ini ya. Nah, yes. ya kan? Mau bikin flag. Yes, Ini mungkin yes. daily nggak kelihatan lah. Kita lihat 30 menit lah. Nah, ini kan mulai kelihatan nih Oke. flag-flagnya nih gitu. Hmm, 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 hmm. Di situ sih. Unilever. Oke, oke. Ya, tadi berarti Unilever sama Ralph tuh, bro. Lu bilang Ralph tuh kayaknya dia udah mulai, ya udah bukan mulai lagi sih, udah kayak udah naik terus nih retailers kan kayak dari Ralph, Mapi. Ya, iya, Em, iya. jadi tapi momentumnya kan selalu nih Ralph ini kan dia itu selalu kayak menjelang Lebaran Hmm. itu selalu sahamnya naik. Kenapa? Karena penjualan dia sebagian besar itu kan pada saat Lebaran. Oke lah, mungkin 2 tahun belakangan orang-orang nggak bisa merayakan, nggak bisa kumpul keluarga, jadi spendingnya dikurangin nih. Cuman kan tahun ini orang-orang udah bisa mudik, semua kegiatan ekonomi udah pulih, lu keluar Normal kemana sih juga kayaknya. macet kan. Iya kan? Udah mulai normal. Heeh. Nah, jadi menurut gua kayak Ralston momentumnya tahun ini mestinya dia bisa dapat nih. Kayak nah, tapi kan banyak selalu orang ini nanyanya, tapi kan udah naik kok. Udah naik nih. Jadi gimana nih? Apakah telat? Apakah kita cari yang lain? Apa sebenarnya kalau gue lihat sih trennya dari kan sempat sideways dari kayak Januarian, terus habis itu masuk bulan Maret, itu kan dia udah mulai naik terus tuh. Iya ya, tapi ini menarik sih sebenarnya. Hmm. Hmm, nah, ini Rals nih. Ya. Ini kalau kalau kita ngelihat kayak gini udah naik banyak nih dari bawah kan, dari 600 ke. By the way, ini suaranya ada masalah ya? Suaranya agak gemas sedikit, bro. Di gua aja Iya, kayaknya di lu. Apa suara gua aman nggak? aman sih. Aman. Oke, oke. Nggak apa-apa, bro. Masih kedengeran jelas kok tapi. Aman ya, aman ya. Iya, iya. Oke, oke. Nah, ini kalau kita ngelihat gini sih. Jadi kita hilangin ya, kita hilangin moving average kayak gini, maka kalau teman-teman lihat sih ini udah tinggi nih, gitu kan, udah tinggi. Tapi kalau kita pakai moving average seperti ini, maka sebenarnya tingginya dia itu relatif karena terhadap support MA-nya di sini gitu, di 680, 690. Tapi kalau kita zoom out sedikit, nah ini tuh kayak double bottom nggak sih? Nah, ya itu, gue kepikirannya Ya kan? gitu. Ini kayak double bottom mungkin terus lu ngeliat ini kan di daily ya. Iya, bro. Jadi Ya kan kan? berarti kan Beda. eh, double bottom ini kan sebenarnya kan kayak ya ini reversal kan. Nah, jadi reversal dari turun udah mulai naik nih. Jadi turun, Nah, mulai naik. Lalu yes. Lalu ya ini nih kalau ini cocokmologi ya. Iya. Cari ini. Ini kan juga kayak to be something kayak flag gitu loh. Jadi gue nggak bilang bahwa ini pasti naik lagi, cuman kelihatannya kalau kalau bentuk seperti ini dan ras itu bisa stay di atas 750 lah ya, kurang lebih gitu ya. Ini
cenderung akan jadi flat. Ya, kalau menurut gua, ini kan kalau pola flag itu kan kita ngelihatnya gini ya, gini, maka ini kan jadi target nih. Wih, tinggi banget Iya. tuh, misalnya ya, jadi target. Nah, pas jadi target, gua rasa target yang ada di sini, ini juga mirip kayak target double bottom-nya dong ya. Coba. Ini gini ya, ini gini ya. Nah, Gitu. Maksudnya kalau target double bottomnya bisa lebih. oh lebih nih. Lebih. Ini paling, ini target Fibo 168 lah kayaknya. Iya, kurang lebih di sini lah. 930, 960 lah ya. Oke. Tapi Iya, iya, iya. ini kalau lewat ya. Jadi bukan berarti pasti lewat ya teman-teman kalau yang nonton ya. Cuman kalau lewat di level, kalau flag ini jadi dan breakout, ini rasanya sih ya 900 lah bisa dapet lah minimal lah ya. Iya, 900 dari sekarang berarti sekitar ya 20%-an lah ya. Make Ya, sense. lumayan Bisa tuh. 20%. Buat THR. Iya. Tadi sosok ngitung gitu bro. 20% ya sekali arah bisa gitu kan. Wah, lumayan nih. Tapi gue setuju banget. Karena kan kita orang-orang ini ya, pasti kan mereka untuk tahun ini lebarannya akan berbeda nih. Karena 2 tahun udah nggak bisa Ya. kumpul, ya kan. Terus juga 2 tahun dulu orang-orang kayak wah pandemi kan hit very hard lah. Tahun ini kan udah better ya. Kegiatan udah mulai pulih, orang-orang udah mulai kerja. Terus yang di daerah-daerah justru mungkin juga dengan yang petani-petani sawit misalnya, terus orang-orang yang kerja di sektor komoditas misalnya, semuanya kan juga dapat spending, bisa dapat penghasilan lebih nih karena harga komoditasnya kan naik kan, kegiatan semua pulih. Jadi ya menurut gua kayak saham-saham yang begini-begini, sektor yang untuk komoditas dan lebaran ini sangat menarik. Kayak Rals tadi lu bilang juga, Mapi ini ada naik Rals kah? Iya, tadi Rals ya, benar. Terus juga mungkin yang sebenarnya agak lelet tapi menarik, itu gue lagi ngeliatin jasa marga nih bro. Karena kan Jalan tol ya. orang-orang bisa, yes, nah jalan tol. Jasa marga itu untuk tiap kali kalau ada mudik, dia itu mudik itu bisa berkontribusi sekitar 20% dari total pendapatan untuk jalan tolnya jasa marga. Wah. Nah, jadi cukup menarik nih kalau kita ngomongin momentumnya lebaran ya. Nah, Iya. tapi apalagi kan, sekarang kan ngetrennya kan jalan darat ya sekarang ya. yes bro, benar. Karena kan mungkin gini, kayak oke, boleh mudik, tapi kan harus udah vaksinasi booster ya kan. Ya mungkin orang-orang kayak kan kalau vaksinasi 1, vaksinasi 2 kan udah banyak yang udah lah. Booster mungkin kan beberapa belum karena masih nunggu kayak gue harus vaksin. Kalau misalnya vaksin pertama, kedua vaksin A, B, yang ketiga harus C gitu kan. Nah itu kan mungkin agak susah tuh. Jadi mungkin bakal banyak yang mengambil jalur darat lebih banyak nih. Dan gue ngerasa ya, kalau gitu volume jalan tol bisa naik. Dan sebenarnya dari kayak jasa marga ini kan dia pelan-pelan juga mulai naik tuh dari kayak Februari. Itu kan kalau kita tarik ke channel kecil, itu kan dia di minornya kan sebenarnya masih bergerak uptrend kan. Betul. Ini lagi konsolidasi ya sekarang ya. Yes. Ini konsolidasinya persis EMA loh. Nah, iya bro. Ya gue tarik itu ada support sekitar 3790 apa 38 lah, dekat-dekat situ lah. Ya berarti ya. Nah, iya benar. Daerah-daerah situ. Iya. Iya nih, boleh dilihat. Soalnya biasanya jasa marga itu nembus EMA tuh langsung dibablasin nih. Ini kan sekali nih kayak gini. Yang kedua kali, dulu kan di sini kan dibablasin. Kalau ini dikonsolidasiin nih. Ini artinya ya biasanya sih konsolidasi bisa jadi base yang lebih kuat ya. Iya. Menarik kan bro. Nah jadi ini gue lagi ngeliatin ini sih. Ya memang jasa marga ini kan selalu lumayan lelet lah. Bukan lumayan, selalu pelan kalau dibandingin kayak kalau misalnya yang biasa dulu mungkin main konstruksi kan lumayan liar, jasa marga lebih kalem lah, tapi paling nggak story-nya menurut gua ini story-nya cukup strong sih untuk mudik. Terus jalan tol ini tema marketnya sekarang ini lebaran ya. Yes. Lebaran sama mungkin kalau sektor teknologi menurut lu gimana bro?
Kalau gue lihat kayaknya sebentar, kayaknya Nasdaq NDX, Nasdaq itu juga udah ini ya, udah mulai naik ya. Iya, udah mulai rebound, bro. Oh iya iya Nah, iya. justru justru gue ngeliatin gini, kayak Iya, iya, bener. orang-orang itu kan udah mulai ya kayak kenaikan Fed rate itu kan udah mulai ya udahlah, udah price in lah. Ya kan udah Iya, mulai price in, terus ya makanya pas teknologi mulai turun-turun, udah terus biasalah habis ada news baru, ada sentimen baru kan market itu reaksi mungkin ambil kayak semingguan untuk mempricingin kan berita yang baru, sentimennya ke depannya gimana. Habis itu ya mulai balik lagi kan. Ya, jadi menurut hmm, gua kayak dengan sudah pelan-pelan udah mulai balik. Terus kan waktu itu di sektor teknologinya di China sama Hong Kong, di Hang Seng itu kan sempat koreksi dalam kan. Itu kan iya juga udah iya. mulai mulai rebound tuh. Nah, jadi menurut gua kayak untuk sektor teknologinya di Indo ini juga mulai nih, apalagi kan nanti orang mungkin wah teknologi nanti deh ngelihat setelah GoTo. GoTo kan minggu Iya ini iya kan. iya. Ah, Habis itu ya betul berarti betul. minggu depan ya orang market udah lebih clear. Ya menurut gua sektor teknologi lagging mungkin, tapi beberapa nama kali ya yang masih cukup menarik. Kalau menurut lo gimana nih bro untuk sektor teknologi? Gue cukup melihat sektor teknologi udah mulai menarik sih. Kayak digital banking beberapa udah mulai oke, walaupun belum mantep ya. Cuman Hmm. gue malah yang menarik perhatian gue adalah yang head to head sama Goto, Buka, dan Nah bahkan ya grupnya, itu bro, ya kan? iya iya. Iya. Bahkan grupnya Gimana gimana? MTech, Hmm. Buka itu tuh udah mulai menarik gitu loh. Dan biasanya kan kalau gajahnya IPO kan yang kecil-kecil juga suka ngikutan kan, ikutan Ya, ya, bagus gitu loh. Jadi itu juga kelihatannya jadi yang menarik untuk diperhatiin tuh. ya, ya, ya. Ya buka ini menurut gue sangat menarik lah karena kan dia ya mulai kan turunnya udah dalam kan waktu itu turun dalam. Terus kan dia dari habis IPO itu kan dia dapat duit 21 T. Iya, Market cap-nya kan sempat turun mendekati 21 T kan waktu itu. iya Jadi gila. bisa dibilang berarti kan dia punya duit segitu, market cap mendekati segitu, berarti kan bisnis lainnya nggak begitu dihargain kan, nggak begitu Betul. dinilai, cuma dinilai cashnya doang. Iya. Nah, jadi makanya orang Itu dia setelah belum itu ngitung BBHI loh di dalam itu loh. nah Ya ya kan? kan cuma BBHI, terus kan Iya. dia juga sebenarnya kan juga ada kerjasama lumayan banyak lah sama Hmm. grupnya CT kan, ada yang bikin HelloFresh juga. Nah jadi sebenarnya kayak Bukalapak ini menurut gua secara fundamental oke. Orang ini lebih kayak waktu itu kayak lebih mungkin sakit hati aja nih bro, banyak yang sakit hati karena kayak ya market flow-nya aja lah, market flow-nya lagi buangan terus orang-orang kayak ya udahlah. Tapi yang orang lupain sebenarnya fundamentally mereka itu not bad, and mereka punya duit 21 T. Duit segitu gede ini kan bisa dialokasiin lu Iya. investasi di mana, kayak itu kan membuat mereka Banget menarik banget. sebenarnya. Banget sih, banget sih. Kalau kalau bagi gue sih 21 T in cash sama 10 T in BBHI. Jadi itu sebenarnya udah value itu udah gede, lebih gede lagi gitu. 50% lebih gede dari yang orang bayangin sebenarnya kan gitu kan. Iya iya iya. Nah, jadi gimana nih untuk dari galeri saham nih. Nah, dari tempat tuh untuk sektor teknologi nih gimana? Mungkin teman-teman bagi yang nggak mau ketinggalan bisa langsung daftar aja bro ke tempat tuh nih bro. Boleh, boleh. Kalau gue lihat sekarang digital digital sektor itu yang memang lagi terlihat menarik itu malah grupnya MTech. Jadi kayak Buka, Hmm. MTech, termasuk Same loh. Coba-coba ya. Same hari ini gimana ya? Same. Kayaknya Ya memang kan? memang satu grup ya bro ya. Satu grup ada Iya. pada lumayan bergerak semua tuh. Iya, ini udah oke. Ini Same. Wah, ini universal banget sih. Lalu Buka. Ini Buka kelihatannya nih ya, kalau kalau dia bisa stay di atas MA 20, MA 50 sih cakep nih di sini. Buka MA 20-nya itu Ini dia nanti di jadi gini nih. Enggak deh. Sebentar. Jadi gini nggak ya? Jadi ya enggak. Dia harus turun lebih dalam lagi untuk jadi inverted head and shoulder. Cuma enggak lah. Kelihatannya enggak. Tapi tren bagus gitu loh. Lalu Oke, kayak kalau lu MTech, mau dibikin inverted head and shoulders turunnya lumayan tuh bro, bisa ke 310, 320. iya bisa juga nih. Jangan.
nggak, ya kita nggak tahu ya teman-teman ya. Bukan berarti ini akan turun, bukan berarti akan nggak turun. Cuman ya diantisipasi aja lah. Iya, tapi anyway, kita lihat MA50 sebagai support dia pun juga gua rasa akan cukup menarik gitu loh. Let's say nggak usah inverted head shoulder, ini kan jadinya kan kayak cup and handle juga kan, kurang lebih kan. Iya, iya. Heeh. Jadi so far sih kalau gua lihat saham-saham digital mulai 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 hidup lah, mulai hidup. Tapi kalau saat ini yang gua lihat sebagai pengamatan ya, itu gue lebih ngelihat di grup MTech yang terlihat lain dari yang lain sekarang ini. Gitu. Ya, flow-nya lumayan. Kalau MTech-nya sendiri gimana tuh, Bro? Kalau MTech-nya MTech juga sendiri. sama. Wah, MTech-nya tadi udah naik banyak juga ya, kalau nggak salah ya. Wush, Iya, iya. kok MTech grafiknya kayak RALS ya? Ini nih, ya kan? Iya, Bro. Ini gue juga sambil ngeliatin nih. Gue sambil buka Trading View, gue coba bantu-bantu pancing-pancing lu nih apa yang menarik nih, Bro. Waduh. Bahaya nih, pertanyaan makin lama makin susah ini. Iya ya. Wih, ini triangle gede loh. Break kan? Ya. Iya loh, ini gede loh. Ini nggak main-main ya sebenarnya. Iya, iya, iya. Agree. Let's MTech see agree. ini ada cerita apa di sini nih, Bren. Iya. Kalau Sama satu lagi apa ya? SMA ya, SMA ya. yes, SMA. Kalau Oh, kalau nggak tidak. orang cerita lucu-lucuannya kan si HT sama ownernya MTech kan udah besan nih, Bro. Jadi Ah, jadi betul, betul. lempar pergantian estafet, Bro. Waktu itu kan grup HT udah naik, sekarang Betul, gantian betul, betul, betul. Gantian. MTech-nya. Tapi menurut gua Gantian. kayak ya sektor teknologi ini ya udah lagging aja sih, udah lagging. Orang terus kan ya tahun ini adalah tahun untuk pembuktiannya dari sektor teknologi kan. Kalau tahun Betul. lalu misalnya orang itu kan terbuai dengan story-nya semua, wah kita akan masuki sektor era digitalisasi gini. Semua sektor teknologi naik, habis itu orang-orang realize earnings-nya belum ada, mulai turun. Iya. Ya, tahun ini kan ada tahun pembuktian, misalnya dari digital banking banyak yang bilang, oh ya target kita untuk user tahun ini berapa juta, orang akan melihat kan bisa achieve nggak ya, Iya, terus betul, betul, dilihat betul. misalnya kayak Bukalapak punya duit segini, mereka akan melakukan apa ya, MTech akan akuisisi apa ya, ya jadi kayak orang-orang mulai ngeliatin itu lagi nih, wah ternyata udah turun dalam ya, makanya menurut gua kayak ya sektor teknologi grupnya MTech sebagai salah satu grup teknologi terbesar menarik, Bro. Iya, banget sih. Lagi pula juga mungkin orang juga lagi ragu sih dengan ekonomi udah kembali normal, apakah penggunaan teknologi jadi kayak lagi pandemi, tapi kelihatannya sampai sekarang sih tetap orang udah ketagihan sih sebenarnya sekarang. Iya. Karena itu mungkin udah jadi habit ya kali, Bro ya. Kayak jadi yang awalnya kayak orang mungkin mencobain teknologi ini karena kepaksa awalnya karena pandemi, karena nggak Iya, ada pilihan lain. Terus betul. habis itu orang merasakan it's very convenient gitu. Kayak Banget. jauh lebih enak ya. Ya makanya Betul. kayak ya menurut gua kayak sektor teknologi ini ya kedepannya potensinya untuk di Indonesia terutama ini masih sangat menarik. Karena kan kayak cellphone penetration Indo ini uniknya adalah orang-orang ini untuk di teknologi ya digitalisasinya kan banyak yang skip nih. Dari biasanya kan oh kita zaman dulu kayak laptop dulu, komputer dulu baru ke HP, Oh smartphone. iya. Sekarang kan banyak kan langsung dari Indonesia langsung smartphone. Langsung smartphone, iya, Jadi betul. kayak aplikasi-aplikasi yang ada di HP, company-company yang punya aplikasi dan jualannya lewat HP itu ya that's the future for them gitu. Itu bagus sih. Apalagi sekarang kayak kita lah, kita lebih pusing ketinggalan handphone kita daripada dompet kita kan sekarang kan. Jadi ya itu udah clear dah itu pokoknya. Handphone, dompet ketinggalan gak ada masalah, handphone ketinggalan itu gawat. Ya, ini terus ada yang bilang televisi selama puasa oke, banyak acara hiburan MTech, SMA, MNCN. Yes, itu juga sedikit banyak yang mempengaruhi. Biasanya kan kayak nanti audience share-nya tergantung itu kan juga di Lebaran ini kan ngaruh juga ya biasanya SMA atau MNCN. Nah Hmm. kalau lu SMA atau MNCN mana yang lebih menarik, Bro?
Gue Kayaknya SCM lebih oke ya. gue sebenarnya bukan tipe yang suka media. Gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah cocok gitu. Cuman Oke, kalau ngelihat chart, kelihatannya MNCN lebih bagus dari SMA. oke, MNCN gue justru udah lama Jadi ngeliat, coba aja. makanya Oh ini nih, iya loh nanya ya. bener, Oh oke oke oke, iya 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 iya. ini lebih Oh bagus dari iya. SMA. Walaupun apa ya? Ini kadang-kadang ini saham gerak semau gue juga sih. Dianalisa nggak jadi-jadi. Cuman gue rasa ini sesuatu yang menarik sih sekarang nih. Bandingin sama SMA. SMA kalah, masih kalah. Oke oke, MNCN ya, iya iya. Dia Iya ya, dia dari MNC. Maret ya. Dia awal Maret udah mulai naik terus nih. Oke oke. MSIN. Wah, ini udah lah. Wah itu ya udahlah itu. Bro, Iya, yang gue MNCN sih. penasaran nih. Nah, apalagi nih? Ini apa nih bro? Rasanya itu sih. Gue nggak banyak pilihan di saham media sih, karena nggak into media sih sebenarnya. Iya iya. Terus ada yang nanya nih bro, MLPL gimana view-nya? MLPL triple bottom ya? View-nya gimana tuh bro? MLPL. MLPL ya, bener ya? MLPL. Sebenarnya kalau triple bottom sih belum, kan ini Belum. baru, belum kan? Belum, Belum. cuman kalau view, kalau kita ngomongin holding dari sektor teknologi ya MLPL kan sebenarnya dia juga adalah holding kan. Holding dia banyak invest di startup juga, banyak teknologi juga. Cuman kan dia mau right issue memang kan di atas ya. Iya, iya, Dia mau iya. right issue di atas di harga 500, ya orang kan ya memang gua rasa ya nggak akan nebus lah, yang nebus pasti kan ya dari Iya. mereka sendiri. Betul, betul. Tapi menurut Iya. gua as a company, kalau kita ngomongin holding sektor teknologi ya MLPL salah satu yang paling gede. Cuman dari sisi teknikalnya, Technical kayak nggak ada, belum ya. Ini soalnya kalau gue lihat MLPL, iya nih. Gue agak nggak lah, kurang ya. Ini kayak agro deh sebelum turun deh kayaknya. ya Tuh, kayak gini nih, ini kayak gini nih. nanti 188 kalau MLPL itu 188 jebol ya kayak agro hari ini tuh bro. Iya, iya, iya. Jadi kayak enggak lah. MPPA malah yang menarik. Yes. Nah Ya kan? Nah, MPPA ini kan kita dulu orang-orang mungkin just to refresh sedikit ya. Mungkin teman-teman banyak yang lupa MPPA ini kan dia juga masuk sebenarnya ke ekosistemnya GoTo kan. ya. Si GoTo kan punya di MPPA. Waktu itu kan mereka bikin mengakuisisi kayak sekitar 5-10%. Itu kan nanti masuk untuk ke Gomartnya mereka nih. Nah, jadi kan ya nanti dengan si GoTo dapat duit dan hasil IPO, apakah ini mereka akan nyuntik lagi, akan nambah, lalu kedepannya sinerginya seperti apa, ya itu yang ditunggu kan. Cuman ya kalau semuanya memang kan pada mulai masuk ke e-groceries nih. Even Ya, Bukalapak betul. sudah bikin ada di HelloFresh. Jadi nanti si GoTo ini juga ada yang Gomart dengan MPPA. Jadi menurut gua bener kayak yang lu bilang, MPPA sebenarnya dari technical juga cukup oke, story cukup oke. Jadi ya sentimennya sih Betul. dua-duanya Masih menarik nih. Lagi pula yang gue tahu ya, kalau startup agriculture gitu yang kayak let's say Tani Hub gitu, itu kan dulu kan bisnis to customer kan, sekarang udah bisnis to business. Jadi ya mungkin ya e-grocery itu lebih ke yang punya ekosistem kayak di GoTo, lalu di Bukalapak, HelloFresh dan lain sebagainya itu kayaknya itu. Mereka jadi lebih dominan kali kelihatannya seperti itu. ya benar. Setuju. Bro, yang intermezzo dikit nih yang gue penasaran ya. Jadi kalau kayak teman-teman ini kan mungkin banyak join grup ini untuk pertimbangan nih. Gue join grup ini dan grup ini untuk pertimbangan deh, biar gue dapat ide. Ya, jadi teman-teman jangan join satu terus diikutin sampai mati, terus kalau turun nyalahin ya, jangan gitu ya teman-teman. Kan sebenarnya ini untuk pertimbangan kan. Nah, kalau untuk teman-teman tertarik nih join di galeri saham, caranya gimana bro? Oh, di galeri saham nanti teman-teman cek aja di IG kita, nanti di link di bio kita tuh ada GS Pro. Nah, itu GS Pro tuh grup premium kita di galeri saham gitu. Tapi yang pasti di galeri saham itu semua itu base-nya tuh on technical. The Dow Theory itu base kita. Jadi
paling cocok untuk teman-teman yang trend following atau sejelek-jeleknya, maksudnya bukan sejelek-jelek ya, jangka-jangka pendeknya lebih ke swing itu masih cocok. Tapi kalau udah yang very short term gitu, itu nggak match gitu loh ke kita. Oke, oke. Nah, itu Gitu. pas nih bro, karena kan banyak teman-teman kayak oke, gue kalau untuk scalping gue ngikutin si ini, mungkin nanti yang swing gue cocok-cocokan nih, mungkin gue teman-teman mau banyak yang coba mau join ke galeri saham gitu, terus kan kayaknya lu juga sering ngadain kelas-kelas juga ya bro ya di situ ya, Iya, iya. bro ya. Kita ada sih Nah, kelas systematic trading management. Itu tiap bulan sih, tapi nanti baru ada nanti setelah Lebaran ya. Tanggal berapa sih? Kayaknya akhir Mei deh, 28 Mei atau 26 Mei nanti akan ada systematic trading management. Jadi kita belajar bareng-bareng gimana mendeteksi saham-saham yang di awal fase bullish ataupun yang batang reversal di sana. oke, menarik, menarik. Itu lu akan adain offline atau online bro? Online. Online-nya masih ya? Iya, iya. Online. Gue nanya ke follower gue mau offline atau online, semuanya bilang online. Ya udah, gimana lagi? Nah, nah itu berarti kan ada salah satu tanda Yes. bahwa orang-orang Teknologi. sudah terbiasa dengan teknologi. Nah, Yes. ya kan? Betul, betul, betul. Gitu, bro. Betul. Jadi Gue kayak gue tahun gimana nih? pertama pandemi ya. Gue tahun pertama Iya, pandemi, gue masih berharap ayo dong buruan pandemi selesai, gue mau bikin kelas offline lagi, pengen ketemu orang gitu kan. Cuma pas mhm. udah tahun 2021 kemarin, gue udah pas ngeliat gini, susah nih online offline lagi nih, dan ketika kita survei juga 90% tuh online bukan offline. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ya mungkin orang ya memang kayak udah ngerasain karena online tuh lu kan juga bisa sambi ya, apalagi orang-orang kayak sekarang kan banyak nih ibu rumah tangga juga mereka udah belajar trading. Mungkin Yes. anak-anak kuliahan yang kayak waduh susah kalau offline ya gue datangnya jauh, gue ada kuliah dan ini itu. Betul, Jadi betul. menurut gue kayak online digital is the future untuk Indonesia gitu bro. Jadi Yes. kayak kan ada satu saham yang digital metaverse hari ini Wih, listing luar yang biasa bitnya ya. sampai itu gila bro, bitnya tadi gue coba antri kan iseng kayak aduh nggak mungkin dapat lah, ya udah gue cabut Itu bro. itu kok Hajar Kanan dapat nggak sih tadi? Nggak juga ya Gak kayaknya. dapet bro. Itu even Iya. even even warrennya sampai hara, warrennya aja hara. Aduh, itu jadi gue kayak ya udahlah. Itu jadi Tapi benar sebenarnya kan loh. hype-nya dari sektor teknologi ini kan masih sangat sangat kencang nih ya. Jadi orang-orang ini masih sangat antusias. Jadi yang kita lihat ini kayak orang dengan adanya wah metaverse penyedia jasanya ini baru online, Iya. baru IT. Jadi ya itu adalah salah satu pembuka pintu lah untuk mungkin yang penyedia-penyedia jasa yang lainnya digitalisasi untuk IPO juga. Betul, betul, betul. Apalagi kalau gue kan sering bikin event ke member, ke komunitas kan Zoom ya. Kalau Zoom itu kan statis kan. Kadang kita lagi kelas gitu kan, semua orang kan turn off kamera gitu kan. Nah, kalau dengan pemahaman metaverse yang sederhana gue, ya udah semua orang punya avatar masing-masing. Kita seakan kayak duduk dalam ruang meeting, ya itu kan kayak ya itu bakal jadi the new way of online meeting juga kan nantinya kan bakal kayak gitu juga gitu loh. Iya, 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 iya. Setuju. Terus ini tadi ada yang nanya nih soal MMLP. MMLP ini kan dikabarin eh, mau ada tender offer ya di 675. Tapi ini kan belum confirm ya teman-teman. Tadi itu kan dikabarkan beritanya itu masih kalau teman-teman baca itu adalah dikabarkan. Nah, apakah berarti memang udah pasti belum? Karena kita tadi coba cek di IDX itu belum ada kan. Nah, jadi kan banyak nih bro. Sekarang ini kan makin banyak kayak news-news kayak berita-berita yang ujung-ujungnya ya ini rumor. Kalau lu sebenarnya gimana sih? Lu apakah lu trade based on rumor juga atau gimana? Ini saran-saran nih buat teman-teman gimana nih bro? Kalau gue selalu mendengar rumor, terbuka dengan rumor, tapi bukan untuk beli gitu loh, tapi untuk ngecek grafik. Kalau gue tipe gitu. Kayak tadi MMLP ya. Nah, Ya. MMLP akhirnya MMLP kalau misalnya kita buka nih kayak gini nih, oh nih grafiknya kayaknya bagus gitu ya, lagi naik gitu ya. Kalau gue
sederhana simple ya, misalnya pakainya MA gitu ya. Maka kelihatan kok kalau MMLP itu tipenya tuh selalu mainnya di kisaran MA gitu loh. Di kisaran MA. Hmm. Jadi dia butuh effort yang besar untuk bisa stay di atas MA, baru terkonfirmasi secara teknikal bahwa oh ini bagus nih, gue boleh ikutan gitu loh. Tapi kalau sekedar kayak gini-gini udah naik di atas MA, dia bisa turun lagi di bawah MA gitu loh. Iya, Tipikalnya iya. gitu. Ini kalau indikator gue ya, ini tuh ada warna nih, ini ada warna nih. Warnanya Hmm. gado-gado. Warnanya gado-gado artinya dia tipikalnya udah naik 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 nanti turun lagi, naik naik nanti turun lagi, tipenya gitu. Jadi Oke, kalau oke, saham oke. kalau saham yang bagus ya itu kayak Adaro nih, kayak Adaro. Kelihatan nih Iya, warnanya. iya. Wah, warnanya tuh biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Nah, ini tipikal yang oke gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak MMLP gitu ya, nah ini uh, butuh PR lah, butuh PR lebih untuk dia bisa benar-benar benar naik. Iya, iya, iya. Nah, ini balik lagi tuh, teman-teman. Balik lagi kayak teman-teman tipe yang kayak gimana nih, kan banyak yang suka pencari adrenalin, nah, banyak yang suka scalping, banyak yang juga fast trade. Ya itu disesuaikan lah ya teman-teman. Teman-teman kan udah tahu stylenya gimana. Mungkin apalagi kayak kalau tahun lalu mungkin yang angkatan corona masih bingung-bingung meraba-raba, tahun ini pasti lebih ngerti lah, lebih tahu oh gue tipenya yang seperti ini. Kalau Ya, teman-teman merasa kayak dari yang Bro Rio tadi sebutin, wah kayaknya gue cocok dan belum jadi member, silahkan langsung daftar. silakan. Nah tapi gue nih bro, kadang-kadang itu kayak gini, kayak ini mungkin juga buat teman-teman semua, kayak kalau gue itu lebih kayak trade what you see aja, jangan what you hear, ya kan? Kalau lu kayak dengar berita atau apa, oke lah itu, benar gak sih? Gue akan baliknya, kayak lu bilang, gue baliknya ujung-ujungnya adalah gue ngeliatin chartnya. Mungkin kayaknya kalau kayak wah, ada rumor gini 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 gini, tapi udah kayak chartnya kayak nggak ada perlawan begitu tiap naik ada yang jualan, wah ini bahaya dong. Yang bisa aja kayak Iya, rumor-rumornya itu kan adalah dibuat-buat biar orang ikutan beli terus si big playernya jualan betul, kan bisa ada. Nah betul, makanya jadi betul. kayak teman-teman mesti hati-hati, mesti perhatiin sebenarnya pergerakan teknikalnya gimana sih menurut gua gitu. Iya. Istilahnya sama lah kayak kayak di market itu kan kayak di pasar, kayak di mall, kayak di ITC gitu kan. Gimana caranya pelapak itu ngejual barang dia kan, bisa jadi promote sebar brosur di luar lah atau apalah segala macam, pakai toa segala macam kayak gitu kan, ngebikin orang Hmm. datang gitu kan. Nah di stock market sebenarnya juga sama, kadang dari berita, dari rumor. Nah kita jangan sampai kemakan berita. Kadang yang gue sering lihat itu adalah berita muncul merupakan kewajiban trader untuk ikutan. Nah itu yang paling bahaya tuh, kadang kayak gitu. Ada berita laba naik, udah pokoknya hajar beli. Nah itu kan yang kita harus lihat dulu, apakah harganya udah naik atau gimana gitu. Hmm, hmm, hmm. Ini ada yang nanya nih bro, kayak itu warna-warnanya, untuk warna itu udah difilter di website galeri saham, bener ya bro ya? Oh iya, kalau uh, oh yang tadi ya. Iya. Oh iya, itu modul kita. Jadi kita itu Nah itu. ya gini-gini deh. Bentar ya, bentar ya. Gimana gimana? Jadi kita tuh ada software. Jadi buka grafik itu udah ada warna nih kayak gini nih. Jadi Hmm. teman-teman bisa lihat nih dari merah, mulai putih, mulai hijau. Ini tuh bottom reversal dan ikutin aja gitu loh, seperti itu. Nah kalau di gambar di sini kita bikin hal yang sama, kita bikin di TradingView. Gini nih, di TradingView ini gue hilangin MA-nya, gue nongolin RS modulnya seperti ini. Nah tampilnya gini, gue ganti warna putih deh, jadi sama kan? Tuh. Nah, cuman ini Nah, ini jadi bisa bisa dianalisa pakai macam-macam nih. Jadi kalau kayak misalnya nih lu mau buka Adaro gitu. Jadi kadang nggak terdistorsi dengan indikator di grafik gitu loh. Adaro, oh ini bagus nih, udah ini kan trennya naik nih, warnanya hijau gitu ya. Nanti once dia breakout, ya targetnya ke sini gitu loh. Misalnya ke 3.200 gitu. Atau misalnya kayak Unilever. Nah, Unilever ini bottom reversal nih, dari merah panjang mulai putih. Kita tinggal tunggu nih, kalau dia bisa stay bikin higher low ke atas, wah ini siap-siap untuk ikutan. Apalagi sentimen Lebaran kan nggak hubungan sih, cuman sentimen consumer lah. Gua rasa sekarang ini ada sentimen consumer sih yang perlu kita pantau gitu loh.
Nah ini modulnya nih ada di TradingView. Oke. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman yang tadi nanya-nanya penasaran, berarti biar bisa dapat itu gimana, Bro? Join GS Pro kan. Nah, Nanti cek aja itu. di IG, Instagram Galeri Saham, kita lagi ada promo Ramadan sampai 44 sampai 14.4, nanti tinggal dicek aja. Gitu. Oke, siap. Ini teman-teman tadi ada yang nanya juga, wah ketinggalan nih. Ya nanti kalau bagi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung cek. Ini akan ada replaynya di Instagramnya Trimega Sekuritas. Karena kan kita juga paham ya teman-teman mungkin tadi jam 7 ada yang langsung berangkat terawih atau mungkin beberapa masih macet di jalan. Wah Jakarta kan udah macet banget nih bro. Gila udah kayak Banget, normal kan. Ya, banget. ya jadi kayak kita paham teman-teman yang ketinggalan itu nanti bisa cek untuk replaynya di Trimega Sekuritas. Nah, kalau Di kita IGTV-nya ngomong ya. jalanan macet, kayak kegiatan udah normal, orang-orang mungkin tapi masih takut naik angkutan umum, kayaknya Bluebird menarik nih, bro. Nah, Gue mau nanya itu tadi. Soalnya kan itu juga related ke Goto ya. yes, yes, ya, benar, benar, benar. Ya, jadi kan Bluebird ini kan setelah tahun lalu mereka membukukan rugi, tahun ini kan mereka udah balik profit ya. Di kuartal keempat mereka juga udah mulai pick up. Tahun ini kan sebenarnya juga adalah tahun yang cukup menarik karena kan kegiatan semua udah mulai pulih dari kuartal satu, ya sempat off sebentar satu Iya. bulan sampai malah satu bulan ya. Terus udah mulai rame lagi. Ya menurut gua kayak di kota-kota besar ini ya Bluebird kan masih menjadi salah satu pilihan ya. Karena kan Gue sekarang rasa apalagi satu-satunya deh kalau taksi deh. udah nggak ada ya bro, di kota-kota lain juga udah nggak ada kayaknya ya. Kayak kalau di Jakarta kayak satu-satunya deh. Lu mau Oh cari iya, apa? Cari apa? Apa sih dulu yang putih itu apa? Ya, gua ambil udah lupa kan Express. namanya. Express. Udah nggak ada. Kayak the only one deh sekarang deh. Yes, yes. Kalau Jakarta, iya Jakarta yang one, kota gede kayaknya juga Bluebird doang. Mungkin ada lah kok taksi-taksi yang lain kayak yang biru, tapi mungkin lu kalau kayak pas di bandara lu nemuin taksi lain, tapi di very limited lah. Jadi Iya, ya ini itu kayak banget, ini banget. yes, Bluebird, terus juga bener yang lu bilang GoTo kan juga ada. Jadi kan sekarang kayak orang-orang kayak mau pesen, kalau dulu mungkin concernnya adalah dengan pesen online taksi itu kan aplikasinya jelek lah, wah ini kayak gue juga nggak ada promo. Sekarang kan aplikasinya si Bluebird sendiri kan udah jauh lebih bagus, Udah sekarang bagus juga ya. terintegrasikan ke aplikasinya Gojek, lu juga Iya. bisa dapat banyak promo dari promonya si Gojek untuk si Oh, bisa Bluebird. gitu ya sekarang ya? Ada beberapa promo juga bro kadang bro. Jadi kayak sebenarnya sangat menarik. Jadi orang kan apalagi di Jakarta yang kena ganjil genap, mungkin kalau kayak waduh gue pesen gokar nanti repot lah ganjil genap. Kadang kan kalau pas peak hour itu kan juga harganya mahal kan untuk Iya, betul, gokar. betul. Grab. Jadi ya lu dengan Bluebird kan lu bisa flat rate juga sekarang. Oh ya, betul-betul. Oh ya, Bluebird itu juga ada ini kan, bisa go apa sih yang barang-barang gede itu juga bisa kan? Benar. Mereka Tapi juga ada pengiriman itu. iya, Benar. Kan pengiriman kerjasama delivery tapi juga. yang barang gede yang butuh bagasi mobil gitu. Nah, itu gue udah mulai banyak tuh lihat di mall-mall tuh sekarang tuh. Iya. Bluebird ini jadi menurut gua kayak udah mulai potensi-potensi ada pembalikan lah. Dia kan juga udah kan waktu itu sempat sideways kayak di 1200-an, 1330, 1300-an. Terus kan berhasil break. Terus ya dia terus bertahan tuh. Jadi menurut gua cukup menarik nih Kayaknya Bluebird. Bluebird sebentar. Ah, pakai ini biasa aja. 1, 2, 3. Nah. Oh iya, di atas SMA 200. Seru nih. Ya kan? Nah, Kalau ya kan, udah kalau mulai. stay di sini lumayan. Iya. Nah, terus mungkin satu sektor yang belum kita bahas sama sekali itu adalah properti nih, bro. Kalau kita ngomongin komoditi boom, kan properti juga salah satu yang diuntungin. View Nah, lu atau stock pick lu untuk properti ya, gimana? gue kalau properti, kalau technical ya, gue tuh lebih pro di Cetera. Ini, Cetera, karena dia udah di atas MA, rata-rata MA.
Ya, tapi masih Hmm. konsolidasi. Ini pertama CTRA, kedua itu kemarin tuh yang bagus tuh sebenarnya BSDI. Cuma dia ini kayak lagi Yes. ngetes support banget nih, ngetes support banget. Tapi once dia itu bisa bermain di area ini kayaknya bakal bakal ini seru juga sih. Bakal kesini sih kayaknya nih ya. Double bottom juga nanti Iya. jadinya. Ah, Oh iya loh nih. Nih. Wah, eh, lumayan dong wah, 16%. lumayan deh. Iya, Iya ya iya, 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 BSDE. iya. Kalau Asri kayaknya enggak. Asri juga nih udah Hmm. mulai nih. Eh, kok polanya mirip semua ya? Pewon. Kayaknya kayak properti itu beberapa memang pergerakannya one sektornya mulai gerak, Iya. kurang lebih kayak pergerakannya mirip-mirip lah. Kayaknya kecuali Pakuwon tuh kayaknya yang agak coba. Iya. Enggak, Pewon udah duluan tuh. Pewon udah duluan. Mirip, mirip. Tapi Ini nih. mirip-mirip ya. Ini kelihatan ya. Ini turun, naik, turun. Ini udah ngetes support. Ini mungkin naik lagi. Even BSD juga sama sih. Ya Iya, kan? iya, iya, iya. BSD Mirip-mirip. malah begini nih. Wah, ya BSDE, SMRA nggak terlalu liquid ya kalau SMRA ya. Oh enggak, SMRA kalah sih. Enggak lah. Oke, iya, 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 iya. Iya. Sektor properti CTRA, tapi BSDE, Pewon. coba Pewon. ya. Menarik, Asri. menarik kan. Nah, terus ini kan mulai ya tadi ada yang nanya Asri, terus properti ngantuk pergerakannya. Ya, memang properti nggak terlalu yang bet lah. Iya. Cuman ya Betul, betul. kalau kita ngomongin sentimen cukup menarik karena kan kelihatan juga dari data marketing sales penjualan mereka kan juga cukup bagus. Iya. Jadi kayak makanya sebenarnya kan pergerakannya mirip-mirip. Nah, terus ada yang nanya Java. Java gimana, Bro? Java ya. Iya ya. Iya, Java untuk lebaran puasa ya, Java ya. Sentimen juga positif ya. Hmm, Eh, sebentar. Cepin. Oke, Java lebih bagus dari Cepin, tapi hmm. gua rasa PR-nya agak ini nih. Dia harus dia harus ngelewatin EMA 200 deh kalau menurut gua. Ya, ya. Lu Java, kita Java kalau ini hilangin EMA ya, kita kalau EMA nih bagus nih. Kita kalau ngilangin EMA nih bagus. Ini kayak kapan handle. Tapi once kita masukin EMA 200, nah ini resisten nih kuat nih di 1700 nih. Jadi menurut gua kalau ini 1700 dilewatin, wah ini sih bisa ke sini. Lalu next ke oke, sini nih. oke. Dan menurut gue ini lebih menarik dari Cepin malah. Cepin ya? Yes, No. yes. Enggak. Jauh. Jelek. Java lah, Java. Yes, Java. Kita makan ayam banyak-banyak. Nah, Java So ini kan nice. kita, ya iya bro, ini momentumnya kayak kita yang bahas tema kita di awal ya, momentum Lebaran nih, momentum Idul Fitri, orang-orang juga udah mulai spending, orang-orang udah mulai kumpul ya kan nanti Idul Fitri, wah gue udah bisa kumpul, gue mau bikin opor ayam, wah mau bikin opor ayam 500 porsi mungkin kan bro, mau 7 hari 7 malam makan opor bareng keluarga, nah tentunya kan pakai ayam bro, nah ya jadi Java lah. Kalau Cepin itu sebenarnya gue ngeliat itu terlalu asingnya ya, kayak asingnya itu terlalu berat di situ. Jadi kayak mau naik dikit, Iya, masih ada yang jual. Kayak ini agak berat. beda jauh banget loh. Java ya. Ini Java kayak gini sama Cepin tuh jelek banget ya kalau kita lihat Cepin ya. Cepin. Bukan apa namanya? Geraknya tuh Iya, kebalik gitu loh. Cepin turun terus, dianya Java naik gitu. iya, iya, Entahlah ada iya. apa. Iya. Ngomong-ngomong Cepin, Hmm. Cepero gimana ya? Nah, Maya nih bro. Iya, 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 iya. Ini juga oke nih. Iya. Cepro. Cepro kan dia dia bagusnya kan pas mulai di non tahun lalu itu mereka kan dulu itu kan pas yang diem lama di Gocap karena kan mereka utangnya banyak karena kan
bisnisnya kan lumayan risky ya, tambak Iya. udang tuh. Tapi kan itu kan udah keluar dari tambaknya, terus mereka fokusnya ke pakan kan, untuk pakan udang, pet food, di mana ya memang target market mereka kayak memang yang mid to low, untuk pet Oh, food yang mid to low, ya kan, untuk makan oke. kucing dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya gue kayak menarik dari sisi teknikalnya juga not bad kan tadi ya. Iya, menarik sih. Iya. Iya loh, menarik. Ya, ya. 90 kalau kuat tuh menarik sih. Cepero. Cepero satu grup sama Cepit kan, kalau nggak salah ya. Benar nggak ya? Cepro Sebentar. Kayaknya iya deh. Komisarisnya juga sama deh. mungkin ada nama yang sama, coba kita lihat ya. Profile, Sentral Pangan Prima. Enggak sih. Cuman yang namanya... enggak deh. Udah enggak deh. Dulu kayaknya iya deh. Oke, forget it. Mungkin Jangan. itu ada Nanti jadi bikin di bingung. situ. Udah, kalau bingung-bingung Java aja. Nah, udah. Japa. Ya, daripada bingung-bingung Java aja. Itu udah momentum Lebaran, paling bener lah Java. Nah, bro, besok kan kita juga mau ada webinar nih ya. Terima kasih, mau ada webinar dengan Indi. Nah, ini gara-gara Wow. Bro Rio lagi berhalangan besok. Jadi besok kita gua dengan yang lain dulu nih. Nanti bareng Oke. lu kita cari emiten lain nih, Bro. Nanti bisa discuss kita mau coba emiten apa. Tapi teman-teman yang penasaran, besok nih kita akan webinar bareng Indi. Kan kita ngomongin sektor komoditas juga kan tadi ya, kayak bahas masih cukup menarik. Outlooknya seperti apa, kayak lu bilang Adaro tuh gue setuju banget sama lu, bro. Adaro tuh masih menarik, apalagi kan sekarang market cap-nya mirip nih sama ADMR ya kan ya Oh berarti iya ini loh ya. Benar ya. iya, jadi Bisa membuat sama sebenarnya ya. kayak Adaro kelihatan sangat menarik. Nah, jadi kayak oke, jadi untuk masuk kuartal kedua, laporan keuangan untuk kuartal satu ini juga harusnya di sektor komoditas ini oke. Ya, Iya, Indi, Adaro menurut betul. gue masih oke sih. Menurut gua even menurut gua kayak apa ITMG kan hari ini kan memang oke lah. ITMG kan hari ini kan memang ARB karena dividen kan ya. Cuman Ya, menurut gua ini tetap gua nggak tahu ya. Cuman sektor komoditas yang basisnya dulu adalah coal itu tuh masih menjanjikan semua loh. Masih menjanjikan semua. yes. Adaro, ITMG, PTBA, itu menjanjikan. Indi sekarang kan lebih nanti ke ini kan renewable energy ya, atau kemana? Green energy ya kalau nggak salah ya. Yes, mau masuk ke situ juga. Hmm. Ini masih menjanjikan semua gitu loh. Jadi yang dulu orang bilang coal akan berakhir, mungkin mereka kan mulai pivot the business kan. Jadi kelihatannya sih akan jadi salah satu index mover sih. Cuman balik Yes, lagi sih kalau menurut gua, kalau index mover masih tetap di banking, big banks dan commodity misalnya, itu pasti nggak akan mampu bikin indeks naik. Jadi the second biggest cap secara industri kan adalah consumer. Dan gua rasa ya. dengan sentimen Lebaran ini ada kans lah buat mereka untuk manggung sih kelihatannya gitu. Oke. Ya. Itu nanti teman-teman kalau yang penasaran, wah, gua nggak boleh ketinggalan nih dari Bro Rio. Langsung aja nanti ke Instagramnya Galeri Saham, di follow, di situ ada tuh. Kalau mau bergabung gimana caranya tuh. Bro, ini mungkin kita ngomongin sektor yang diuntungkan Lebaran. Satu nih, pemungkas penutup gadget. Nah, kan kita ngomongin semuanya pakai HP, teknologi, semuanya spending juga akan beli HP baru. Nah, era nih bro, era gimana menurut lo? Era ini kayak dulu itu orang-orang, wah, bullish banget, tapi berat nih bro era nih. Kayak tiap kali mencoba break dari resisten nggak kuat-kuat nih bro. Ya. Menurut gue dia break all time high nggak kuat-kuat. Dulu kan all time high kalau nggak salah di 700 ya kalau nggak salah ya 700 ya. Dia sempat ke Yes. 700 something gitu tapi rasanya diguyur lagi gitu kan. Cuman kalau gue lihat era ini lagi ngetes ini sih EMA 200 nih. Ya. Ngetes EMA 200. Jadi would be good lah kalau dia bisa stay di atas ini dulu nih. Di atas ini, stay ini dulu.
Soalnya kalau indikator di gua ya, ini kan warna kan masih warna-warni nih gado-gado ya. Ini kan tanda bahwa saham ini masih sideways, masih Ya, konsolidasi. Jadi kalau kalau dia bisa stay di merah ini, bertahan di sini mungkin dalam beberapa waktu gitu ya. Mungkin itu akan jadi momentum dia untuk naik at least ke all time high dia sih di berapa nih? 720. Soalnya pasti ya, pasti belanja gadget tuh pasti tinggi tuh. ya, benar bro. Jadi ya kan orang-orang kayak wah kayak yang bilang tahun ini pokoknya Lebaran jor-joran bro, nggak udah 2 tahun nggak mudik, 2 tahun nggak kumpul, ya kan udah mulai kerja lagi kan pemasukan juga kan pemerintah bilang THR tahun ini harus dibayarkan full. Ya, Nah, betul. jadi menurut gue kayak menarik tuh. Ya. Era bukannya hari ini udah di atas MA 200 yes, tapi kan Yes, di atas betul. MA 200-nya baru hari ini. Baru Jadi hari ini. harus bertahan di atas itu tuh. Jadi kan 600 ya bertahan di atas angkanya. 600. Yes. Benar, benar, benar. Soalnya MA 200 tuh karakter kan average. Jadi kita harus spend waktu untuk terkonfirmasi. Beda sama kayak fraktal gitu mungkin bisa on the spot gitu loh. Tapi kalau MA 200 tuh harus lebih nunggu dikit. Let's see nih. Ya. Kalau kuat sih cakep sih. Oke. Nah, kalau teman-teman penasaran tadi, wah fraktal itu apa? MA itu ngeliatinnya gimana? Nah, itu ada tuh di modelnya Galeri Saham Pro tuh. Nah, teman-teman langsung cek aja. Thank you loh bro untuk diskusi kita. Gue jadi dapat banyak topik yang menarik nih. Wah, Ya. sama nih. Kita pantau bareng-bareng ya. Oke bro. Sip. Oke. Thank you bro Thank you, Rio. bro. Yuk, Thank you see semua you. teman-teman semua. Sehat selalu. Thank you, thank you.